Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervito Destian di perwakilan Dokter Kecil Kecamatan Purworejo Klampok. Di sini saya akan menjelaskan 5 unjuk kerja. Unjuk kerja yang pertama ialah mengukur tinggi badan sesuai standar. 1. Meminta subjek melepas alas kaki atau aksesoris yang mengganggu proses pengukuran seperti topi dan sepatu. Yang kedua, memastikan subjek berdiri tegak lurus membelakangi alat pengukur tinggi badan. Yang ketiga, memastikan 5 bagian tubuh menempel pada dinding, yaitu belakang kepala, punggung, bokong, betis, dan juga tumit. Yang keempat, memposisikan kedua lutut rapat. Yang kelima, tarik garis alat pengukur tinggi badan sampai menempel pada ujung kepala. Yang keenam, membaca angka yang sejajar dengan garis merah pada alat pengukur tinggi badan secara tegak lurus. 113. Yang ketujuh ialah mencatat hasil pengukuran. Unjuk kerja yang kedua, mengukur berat badan sesuai standar. 1. Pastikan timbangan sudah dikalibrasi. Yang kedua, memastikan jarum merah sejajar dengan angka 0. Yang ketiga, meminta subjek melepas alas kaki dan aksesoris seperti jam tangan, sabuk, dan lain-lain. Yang keempat, meminta subjek berdiri tegak di atas timbangan dan jangan bergerak. Yang kelima, melihat angka yang sejajar dengan garis merah secara tegak lurus. Yang keenam, mencatat hasil pengukuran. Unjuk kerja yang ketiga, mengukur kesehatan mata dengan kartu Snellen. Langkah-langkahnya ialah sebagai berikut. 1. Tempatkan subjek sejauh 6 meter dari kartu Snellen. Yang kedua, pastikan kartu Snellen sejajar dengan mata subjek, ataupun duduk, ataupun berdiri. Yang ketiga, pastikan cahaya ruangan terang. Yang keempat, tutup mata yang tidak diperiksa dengan telapak tangan yang mencembung dan jangan ditekan. Yang kelima, mulai pemeriksaan dengan meminta subjek membaca huruf dari baris paling atas ke bawah, hingga subjek tidak mampu lagi membaca huruf dari baris tersebut. Aturan membaca tiap baris dapat dilakukan dari kiri ke kanan, ataupun ditunjuk secara acak. Yang keenam, pada baris paling kecil bisa minimal lebih dari sebagian jumlah huruf pada baris tersebut. Yang ketujuh, catat hasil pemeriksaan visu sesuai dengan baris terkecil yang dapat dibaca oleh subjek. Visus normal adalah bila subjek mampu membaca sampai dengan 6/6, yang memiliki arti bahwa subjek dapat membaca baris tersebut dari jarak 6 meter di mana populasi umum juga mampu membaca dari jarak 6 meter. Kedelapan, ulangi prosedur yang sama pada mata yang belum diperiksa. Unjuk kerja yang keempat ialah mengukur ketajaman pendengaran dengan tes Rine. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Subjek dalam posisi duduk. Yang kedua, subjek diminta untuk menutup telinga yang tidak diperiksa menggunakan tangan. Yang ketiga, getarkan garpu tala dan tempelkan dasar garpu tala pada tulang mastoid. Yang keempat, instruksikan kepada subjek untuk mengangkat tangan bila suara sudah tidak terdengar. Yang kelima, lalu arahkan ujung garpu tala ke depan daun telinga dengan jarak 1-2,5 cm. Yang keenam, instruksikan kepada subjek untuk mengangkat tangan jika suara sudah tidak terdengar. Yang keenam, yang ketujuh, suara pada kondusif udara tetap ada setelah kondusif udara tidak terdengar. Nah, tes Rine ini positif apabila hantaran udara terdengar lebih lama dibandingkan hantaran tulang. Unjuk kerja yang kelima adalah pertolongan pertama pada orang pingsan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Memindahkan korban ke tempat aman dan nyaman. Yang kedua, baringkan korban dalam posisi terlentang. Yang ketiga, periksa kondisi atau respon korban dengan memanggil namanya atau menepuk bahu. Mas. Yang keempat, jika tidak ada respon sama sekali, periksa denyut nadi pada leher dan pernafasan. Lima, tinggikan tungkai melebihi jantung. Tindakan ini bertujuan untuk mengembalikan aliran darah ke otak. Yang keenam, longgarkan pakaian yang mengikat supaya lebih mudah dan nyaman untuk bernafas. Yang ketujuh, beri udara segar dan pastikan orang lain tidak mengerumuni korban. Kedelapan, periksa kemungkinan cedera lain ataupun tidak ada.
Kesembilan, bau-baui minyak kayu putih atau sesuatu yang menyengat. 10. Jika dia muntah, miringkan kepala dan badan supaya tidak tersedak. 11. Ketika sadar, berikan minuman manis. Minuman manis dapat meningkatkan gula darah yang diperlukan oleh tubuh. 12. Hubungi ambulan atau dibawa ke pusat kesehatan terdekat agar mendapatkan perawatan yang lebih baik. 13. Jika korban tetap tidak sadarkan diri, tidak bernapas, atau denyut nadinya tidak terdeteksi, maka perlu diberikan napas buatan dan RCP sambil menunggu ambulan datang. Sekian unjuk kerja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.